Halo guys, selamat datang di channelnya Aji Jime. Nah, di video kali ini aku bakalan ngajak kalian pakai fitur terbaru yang ada di websitenya Museum Piaggio. Mau tahu fitur apa? Cek video ini sampai selesai. Nah, kita langsung buka aja nih websitenya, yaitu museopiaggio.it atau bisa bahasa Indonesianya adalah Museum Piaggio.it adalah karena dari Itali. Nah, kita udah buka websitenya dan yang kita cek adalah, nah ini dia, virtual tour. Wah, gila ya, virtual tour. Keren banget, fitur yang keren banget. Jadi berhubung pandemi dan lebih tepatnya Aji belum punya budget nih untuk main langsung ke Itali untuk berkunjung ke museum aslinya. Sementara kita berkunjung secara virtual aja kali ya. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya langsung datang ke Italinya di Potendera ya, museumnya. Nah, oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja mulai turnya. Nah, sekarang kita pencet nih. Di sini ada Start Tour. Nah, ini Start Tour di sini. Nah, oke, kita sekarang masuk. Nah, ini kita udah masuk. Nah, lebih enak kita gedein screen-nya ya. Nah, ini tampilan lobby utamanya. Nah, di sini terlihat ya ada denahnya. Nah, ini tuh adalah Museum Piaggio. Jadi dalamnya itu nggak hanya ada Vespa. Jadi dalamnya itu ada Aprilia, terus ada Moto Guzzi, terus ada Gilera. Nah, oke, sekarang kita langsung aja cek nih ada apa aja sih di dalamnya. Nah, langsung kita cek. Ini sebentar, kenapa nggak mau ya? Oh ya, nih. Nah, di sini ada lobbynya. Langsung ada Vespa sidecar nih. Ini kayaknya kelihatannya sih ini GL ya, Grand Lusso. Nah, di sini ada TV besar nih kayaknya untuk mempresentasikan ada apa aja sih di dalam museumnya. Nah, lalu kita langsung disambut nih sama kereta api. Loh, kenapa di Museum Vespa ada kereta api? Nah, ini tuh ada sebenarnya sih lebih tepatnya Museum Piaggio. Jadi dari setahu Aji, Piaggio itu bukan hanya ngebuat Vespa aja. Jauh sebelum membuat Vespa di tahun 30-an, Piaggio itu bikin kereta juga, bahkan pesawat juga. Nah, di tahun 30-an, Piaggio itu bikin kereta yang diklaim si kereta tersebut adalah kereta pertama yang bahannya anti karat. Wow, ini keretanya nih. Aduh, keren banget kan? Nah, di sini juga ada Vespa. Ada Vespa nih. Nah, di sini juga ada jualan merchandise nih. Ya, ini 3D ya. Jadi bukan 3D, 360 derajat. Jadi kalian bisa muter-muter nih. Kalian kayak jalan-jalan beneran. Nah, kita enaknya dari Vespa dulu kali ya. Nanti kita lihat-lihat dulu yang lain. Nah, di sini ada archive room atau enggak arsip, apa namanya tuh? Selain arsip tuh bahasa Indonesia apa namanya? Arsip. Oh ya, arsip. Arsip. Nah, ini arsip-arsip seperti nggak tahu ya, mungkin dokumen-dokumen. Kayak dan ada sejarah-sejarahnya gitu. Di sini nih kita bisa ngelihat ada Vespa apa ini? Oh, MP5 Paperino. Nah, ini adalah belum Vespa, ini masih dibuat pertama kali, jadi bentuknya masih aneh ya. Bentuknya nih bahkan di sini ditulis awkward shape, bentuk yang canggung gitu ya. Dan ini masih belum Vespa namanya, ini masih MP5 Paperino. Namanya Moto Piaggio 5. Jadi MP itu adalah Moto Piaggio. Jadi biasanya Piaggio bikin pesawat, bikin kendaraan, nah sekarang bikin motor gitu. Nah, ini bentuknya masih aneh kayak gini. Nah, di sini ada tuh nama juga Reborn. Terus, nah di sini udah mau masuk nih kayaknya Vespa MP6. Oh iya, betul.
Bukan Vespa, maksudnya ini the MP6 prototype. Jadi ini penyempurnaan dari MP5. Jadi moto Piaggio 6 prototype di tahun 1945. Vespa itu kan lahir pada tahun 46 kan. Nah ini tahun 45, jadi 1 tahun sebelum Vespa itu terbentuk. Tapi ya udah agak-agak mirip lah, tapi ini masih MP6. Nah terus lanjut, nah wow, ini gede banget sih. Ini banyak banget Vespanya. Oke, kita sekarang masuk. Nah, ini pasti kalian bertanya, kok Vespa ada baling-baling? Nah, Piaggio juga dulu tuh awal-awal sebelum bikin Vespa, dia tuh bikin pesawat dulu, malah bikin kayak engine pesawat. Jadi kayak dia mensuplai engine juga, terus dia bikin pesawatnya juga gitu. Nah, di sini nah ini baru Vespa yang benar-benar Vespa. Ini Vespa tahun pertama banget nih, tahun 46 ya. Nah, ini tuh didesain oleh Corradino de Ascanio. Nih, ini kalau nggak salah ini setahu Aji ini tuh desainernya ya. Jadi kayak Enrico Piaggio minta beliau untuk mendesainkan si moto Piaggio ini gitu. Nah, ini kan ini gokil nih. Nah, terus nah ini ruang kerjanya nih, jadi soalnya ini kayak interiornya lah gitu. Terus di sini juga ada tempat ngedrawingnya, atau ini adalah sebuah blueprint kali ya, ini blueprint dari si Vespa-nya gitu. Nah ini udah mulai kelihatan nih, ini yang nggak terlalu familiar, yang sudah familiar maksudnya. Nih ada Primavera Sean Waterspoon nih, Vespa viral nih, yang harganya udah sampai 200 jutaan, gila ya. Nah, di sini juga ada Primavera, tapi kalau nggak salah ini Primaveranya yang 125 cc. Sedangkan di Indonesia kan masuknya yang 150 cc ya. Salon del Mobile, ini nggak tahu ya, ini nggak tahu deh ini. Nah, ini Vespa 946 Emporio Armani. Ini di Indonesia juga ada nih yang punya, dan ini limited edition. Lalu kita cek di sini. Nah, di sini ada Vespa Red 946 Red. Ini juga langka juga, sekarang udah harganya udah mahal banget. Mungkin sampai 200 juta kali kan. Ada. Nah, terus ini ada Vespa VX masalah. Oh iya benar, VX. Ini tuh mirip-mirip, jadi kayak develop dari Vespa LX. Nah, kalau di Indonesia kan ini juga ada persis kayak gini sama, tapi 150 cc. Nah, ini dia di India. Di India 125 cc, sedangkan kayaknya di Indonesia tuh ada nggak ya? Oh mungkin ada ya. Oh ada 125 cc ya ada. Tapi ini di India itu namanya 125 VX. Nah lalu di sini ada Vespa 50S, mungkin disebutnya ini apa ya, Primavera kali ya. Nah di sini ini yang lucu nih. Ini Vespa ini Vespa 50 pedal version. Ini tuh ada pedalnya tau. Kayak ada kayak sepeda gitu. Nggak tahu ini sebenarnya peruntukannya untuk apa ya dulunya. Ini jadi mesinnya 50 cc, terus ada pedalnya tuh kayak sepeda ya. Lucu banget. Terus ini Vespa 125 Super Spain Edition. Terus ini ada Vespa Soviet Union. Nah, ini juga, ini nggak tahu kenapa, tapi ini unik banget sih. Stangnya juga kayak gini ya, kayak apa ya, kayak stang baja ya. Ini Vespa pertama nih. Nah, Vespa itu kan ada 3 jenis frame ya. Ada wide frame, large frame, sama small frame. Nah, jadi di tahun pertama Vespa ada itu, Vespa tuh masih wide frame, jadi masih frame-frame yang lebar gitu. Nah ini taunya frame-nya lebar apa dari wide frame dari mana? Ya tentunya karena bodi yang lebar dan ada laci di bagian bawah sini nih. Soalnya kalau di large frame dan small frame tuh udah nggak ada laci di sini. Jadi ini tergolong Vespa wide frame. Dan ini udah langka banget sih. Di Indonesia paling cuma beberapa orang doang yang punya. Nah ini Vespa 1946, ini Vespa VL nih. Dari yang lampunya ada di tepong, terus pindah ke lampu yang ada di setang. Nah, terus lanjut. Nah, ini Vespa GS nih. Di Indonesia juga ada sih yang punya. Dan ini tuh harganya udah mahal banget. Ini termasuk Vespa termahal kayaknya ya ini di Indonesia.
Nah, ini Vespa VL Sidecar. Jadi kayak sebelahnya tuh kalau di Indonesia sih sebutnya Sespan ya. Nah ini adalah Vespa pertama dari MP6. Nah, kenapa sih dari MP6 langsung namanya Vespa gitu? Karena setahu saya waktu desainernya ngebuat, terus udah jadi, terus beliau Enrico Piaggio-nya ngeliat, terus Enrico Piaggio-nya bilang, "Sambra una Vespa." Terlihat seperti tawon gitu. Nah, Vespa itu adalah tawon dalam bahasa Itali. Jadi, oh yaudah deh namanya Vespa gitu. Keren. Nah, ini adalah Vespa yang pertama nih, 1946. Dan terjual oh ini nggak ada sih keterangannya. Nah, oke. Nah, ini keren banget. Oke, kita sekarang lanjut ke, nah ini bagian large frame ya. Nah, ini mungkin ini VBB atau nggak tahu ya, saya kurang ngerti. Nah, ini mungkin cepuk. Terus ini ada Vespa GL, ini juga Vespa langka nih, Grand Lusso. Terus di sini juga ada small frame 50N, ini mungkin Darling ya. Nah, di sini juga ada sebuah karya seni. Waktu itu ceritanya kayak ada karnival gitu. Terus senimannya memberikan apresiasi terhadap Vespa dan dibuatkanlah hasil seniman seperti ini. Nah, di museum ini juga ada playground ya. Jadi kalau kalian yang mau main ke museum dan bawa anak kalian, nggak masalah. Kalian bisa mungkin sama ibunya nih main di sini, kalian puas-puasin atau ngeliat-liat Vespa gitu ya. Apa ini ya? Ini Vespa 50 Special LS Start. Mungkin ini karena sudah pakai CDI mungkin ya, tapi saya juga tidak tahu. Aduh, maaf ya kalau ini juga saya juga masih belajar. Nah, ini Primavera ET3 125cc, kayaknya di Indonesia juga ada yang punya. Terus ini, nah ini Vespa Rally 200, yang tadi 180 sekarang 200. Nah, ini wah, ini juga nih keren nih, ini langka nih di Indonesia nih. Biasanya orang mendatangkannya biasanya dari importir umum biasanya, karena kayaknya resmi dari perusahaan di Indonesia yang bekerja sama dengan Vespa-nya kayaknya nggak masukin. Soalnya waktu itu saya pernah ketemu Vespa ini di Indonesia Scooter Festival di Yogyakarta. Dia bilang dia bawa motor ini dari Singapura dan no paper. Tapi mungkin ada juga yang paper ya. Yang merah ini juga teman saya ada yang punya Vespa PK ya, ini kok nggak salah. Nah, ini T5 pole position, kalau di kita tuh Vespa Excel ya, ini nyaman banget dipakainya. Nah, terus, ini adalah Vespa Corsa kalau nggak salah. Nah, Vespa Corsa ini adalah diniatkan oleh Piaggio untuk penyempurnaan dari Vespa PX kalau tidak salah. Tapi pasar waktu itu agak kurang suka ya sama Vespa ini, jadinya nggak terlalu lama diproduksinya, hanya kurang tahu atau setahun atau 2 tahun, jadinya nggak diproduksi lagi. Jadi Vespa ini cukup jarang terlihat, apalagi di Indonesia ya. Ada yang mirip-mirip seperti ini tapi bajai. Waktu itu saya lihat di channel YouTube-nya Melky Bajai, dia beli Vespa bajai yang mirip-mirip seperti ini. Mungkin bajai kan sama Piaggio kan kadang bekerja sama, jadi kayak mungkin Xenia sama Avanza gitu kali ya. Jadi agak mirip-mirip gitu. Nah, terus ini ada Vespa Corsa. Ini Haji pengen banget punya Vespa ini, semoga suatu saat bisa kebeli. Dan ini Matic ya, Vespa klasik tapi Matic gitu. Nah, tapi nggak tahu kalau yang ini ada kisi-kisinya. Setahu Haji sih yang di Indonesia nggak ada kisi-kisi ini ya di sini. Ini Darling ya, setahu Haji ya. Nah, terus kita lihat ke sini. Di sini nih. Nah, ini ET2. Yang ada di Indonesia adalah ET4. Di sini ada yang ET2. Kenapa ET2? Karena ini tuh 2 tak. Bentukannya kayak Vespa Matic, tapi 2 tak gitu. Gila ya. Ini ngebul kayaknya. Terus ini Vespa New PX. Ini mahal banget sekarang dan susah barangnya. Ini ada Super GTS 300 ya kayaknya. Soalnya kalau di Eropa kayaknya sih kebanyakannya 300. Nah, di sini juga ada penghargaan. Mungkin ikut-ikut kejuaraan rally ini seperti yang di sebelah ini nih, sebelah kiri ini. Seperti ini mewakili Itali itu menggunakan Vespa. Wah, keren banget sih.
Nah, oke. Nah, ini juga udah proper banget tuh. Bannya juga udah pakai ban MT. Wow, udah siap libas aja tuh. Nah, terus kita cek lagi Vespa yang lain. Ini bagian... Nah, ini PX 125 Euro Vespa. Apa spesialnya? Ini mungkin ada exhibition. Ada acara gitu ya. Terus dikhususkan untuk ke acara tersebut. Terus ini ada Vespa GT 125 Grand Turismo model. Ya, pokoknya yang ada GT-GT-nya biasanya langka lah ya kalau di Indonesia. Nah, ini Vespa GS yang tadi juga kelihatan ya, ini dari terlihat dari sampingnya. Ini Vespa mahal. Nah, di sini kayaknya nih, di sini ada kayak auditorium gitu atau tempat presentasi atau misalkan nonton video gitu ya. Di sini juga ada TV-nya, ada buku-buku. Nah, ini ada ajin banget nih beli buku ini. Ini ada yang jual kemarin. Tapi ya agak lumayan sih harganya. Wow. Nah, di sini bagian Vespa and Travel. Jadi kayaknya di sini adalah sekumpulan Vespa-Vespa yang udah menempuh jarak jauh nih, touring misalkan antar negara gitu. Nah, kita lihatnya dari pojok sini deh. Nah, kebanyakan Vespa PX ya. Nih, mungkin Vespa PX udah tangguh ya. Vespa PX perjalanan travel dari Roma tuh Vietnam. Wah, 24.000 km. Dia melewati Mesir, Turki, Iran, Pakistan, India, Bangladesh, Burma, Thailand, Laos, dan Vietnam. Wow, 24.000 km. Ini juga PX200 Worldwide Odyssey tahun 97 menempuh 144.000 km selama 1.340 hari. Hitung aja berapa tahun. Kayaknya mungkin ada 3 tahun kali ya ini perjalanan. Terus menghabiskan 7.000 liter dan 150 kilo oli mesin. Oh my god. Ini dari perjalanannya dari Tierra del Fuego sampai Tasmania, Alaska, Siberia, Afrika, terus lewat Indonesia dan Australia. Ini di tahun 2001. Mungkin dulu media belum terlalu gencar ya, jadi nggak tahu infonya. Nah, terus, setahu Aji, orang Indonesia juga ada yang dari Jogja ke Itali pakai Vespa VBB kalau nggak salah ya. Terus dia si tangkinya ditambah sampai 30 liter agar nggak keseringan isi bensin gitu. Nah, katanya Vespa-nya tuh dipajang di museumnya. Apakah Vespa yang ini? Tapi sih setahu aja banyak stikernya ya. Mungkin Vespa-nya yang ini ya. Soalnya VBB ini cuma satu di sini. Nah, ini beritanya aja tampilin ya di sini. Soalnya gila keren banget orang Indonesia. Nah, di sini ada Vespa T5. Kalau nggak salah Vespa T5 ini T5 Dakar ya. Jadi Vespa ini tuh dibikin untuk mengikuti kejuaraan Paris Dakar kalau nggak salah. Nah, Vespa T5 ini dibikin 3 biji. 3 unit lah. Tapi entah kenapa akhirnya nggak jadi ikutan. Nah, yang 2 itu dimusnahkan. Yang 1 ada ini salah satunya. Dan akhirnya ini dimuseumkan seperti itu. Apa namanya? Camel ini sengaja dimasukkan di museum mungkin melambangkan kayak binatang yang adventure, terus yang bertahan di desert gitu ya, di padang pasir gitu ya, seperti layaknya Vespa gitu kan, yang bisa bertahan di beribu-ribu kilometer gitu ya. Ini tuh kok nggak salah, Aji tahu deh, ini tuh adalah Sergio Vespa PX. Aji inget banget ininya nih, lukisan yang di sininya, karena di 2017 Aji ketemu Sergio Vespa PX waktu dia touring menuju Australia lewat Indonesia di acara Asia Vespa Day di Yogyakarta. Nah, waktu tahun 2018 Aji ketemu lagi dan Aji tukeran kaos. Aji ngasih kaos, dia ngasih ke saya patch gitu. Ini ada fotonya ya. Nah, terus ini keren banget nih. Dia kalau di Indonesia dia terkenal banget, banyak temennya pasti di Indonesia. Nah, ini juga ada rata-rata pada pakai Vespa PX ya. Nah, ini juga ada Vespa yang dikacain nih. Dan ini dari tulisannya ini tuh adalah Vespa yang
di bagian series travel ini yang paling spesial. Karena apa? Karena ini namanya Vespa 150S Salvador Dali tahun 1962. Kenapa dinamain Vespa Salvador Dali? Nah, ini di tanggal 25 Juli 1962 ada mahasiswa dari Spanyol berdua gitu ya melakukan touring selama 79 hari dan 19.000 kilometer. Terus dia tuh ketemu sama pelukis Salvador Dali. Kayaknya sih di tahun segitu si mahasiswa ini tuh viral gitu ya. Akhirnya Salvador Dali mau nih ngelukisin si Vespa ini gitu. Dan kayaknya di tahun segitu tuh kayak baru pertama kali gitu orang yang touring jauh naik Vespa gitu ya. Makanya ini sangat spesial gitu. Nah, ini kita ada di bagian Vespa and Celebration Vehicle. Nah, biasanya Vespa itu bikin Vespa yang berseris gitu. Misalkan ada ulang tahun Vespa atau ulang tahun Itali. Nah, ini tuh ini kolaborasi antara, ini Vespa LX ya, berkolaborasi dengan Yahoo Messenger nih, kelihatan dari stiker-stikernya. Terus di sini ada Vespa New PX. New PX selebrasi, kayaknya ini selebrasi ulang tahun Itali yang ke 150. Mungkin kalau dikira tuh kayak 17 Agustusan gitu ya. Nah, terus di sini ada Vespa ET4 150 Ferrari. Nah, Aji kok nggak salah pernah lihat ini dipakai sama Michael Schumacher, jadi motor crew-nya lah ya. Nah, terus ini ada Vespa 250 GT yang hanya diproduksi 999 skuter menselebrasikan 60 tahun dari Vespa. Nah, di sini ada ini tuh kalau nggak salah ulang tahun Vespa yang ke-70. Nah, iya bener. Ini ada Primavera, New PX, sama Super GTS. Nah, ini kan di Indonesia ada ya, dan harganya udah selangit. Nah, lalu ini Primavera dalam rangka ulang tahun yang ke-50. Tapi Primaveranya ya. Nah, lalu ini ada Vespa LX yang berkolaborasi dengan acara John Hunter Blair. Oh, ini tuh yang berkolaborasi, stikernya Blue Peter di tahun 2010. Jadi kalau nggak salah Blue Peternya main ke pabrik, langsung dia kayak boleh nggak aku warnanya ini di custom menurut saya gitu, dan ini cuma ada satu. Nah, terus di sini ada Vespa SS. Nah, ini ada Vespa SS dan ini ada Vespa TAP nih. Ini yang Vespa yang bentuknya paling unik. Bukan bentuk lah, maksudnya yang perlengkapannya paling unik nih. Ini kayaknya basicnya Vespa VL. Terus ditambah Basoka kayak gini. Dan di sini juga ada Primavera nih, kalau nggak salah, atau Darling ya. Dan ini dipesan khusus untuk tentara Prancis kalau di sini ya. Dan cuman diproduksi 600 unit. Untuk mempersingkat durasi, Aji nggak akan terlalu banyak ngebahas tentang sejarah si Vespanya. Ini satu-satu, nanti kalian bisa cek aja di websitenya ya. Di sini unik juga nih. Di sini unik. Nah, kita bahas yang ini dulu deh. Nah, ini ada Vespa 125 Roman Holiday. Kenapa disebut Roman Holiday? Karena Vespa ini masuk ke masuk ke film Roman Holiday di tahun 51 yang dibintangi oleh Audrey Hepburn. Nah, di tahun 50 ini Vespa langsung terkenal banget gara-gara film ini, jadi viral ya kalau bahasa sekarang, dan akhirnya dari situ Vespa jadi laku banget gara-gara film itu. Mungkin sama kayak mobil mini yang dipakai sama Mr. Bean kali ya. Nah, ini juga nih Vespa kan bikin mobil. Nah, ini Vespa 400 tahun 57. Ada dua ya, ini nggak tahu perbedaannya apa. Ini tahun 57 sama, ini juga keterangannya sama tahun 57. Oke, unik banget ya, lucu, kecil. Nah, ini ada Vespa Gigante di tahun 77. Nah, ini kita udah banyak ya, udah muter-muternya. Kita lanjut ke bagian atas deh nih. Langsung ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada Vespa-Vespa yang berkolaborasi dengan seniman. Nah, di sini yang paling ini Matic ya. Ini Vespa ET4. Ini juga dengan seniman ya. Ini ET4. Nah, di sini yang paling unik adalah Vespa Travelli yang berkolaborasi tentunya dengan seniman.
Travelli ya, kalau nggak salah nama senimannya. Apa namanya? Vespa ini dibuat panjang dan jok, mulai dari jok, lampu, sennya itu terbuat dari marmer. Dan sini unik banget. Ya tentunya kayaknya buat dipajang doang ya, bukan untuk dikendarain. Nah ini juga berkolaborasi dengan seniman. Terus ini juga ada yang berkolaborasi dengan Miki. Nah ini tuh, ini Vespa superhero. Artisnya tuh Germana Triani. Nah ini ada yang versi Miki. Ini ada yang superhero. Walaupun di sini campur ya, DC dan Marvel. Nah terus, di sini di display juga ada yang nge-display mesin nih, mesin yang dibelah-belah tuh biar kelihatan gimana sih cara kinerja mesin. Nah ini ada Vespa PK juga nih. Nah ini ada alat-alat gitu ya, kayak mungkin alat-alat pabrik gitu. Nah oke, sekarang kita turun lagi dan kita lihat lagi nih, ini udah kan yang tadi. Nah terus kita ada apa aja sih di museumnya selain display Vespa. Nah sekarang kita ke yang lain ya. Nah setelah tadi ngelihat Vespanya, ternyata di sini ada auditorium. Jadi misalkan mau menampilkan video, terus ada press conference gitu. Lalu ini mungkin apa ya? Ini toilet, bukan? Ini masuk bagian Piaggio dan Aprilia. Nah, ini ada Primavera Electric. Nah, iya, ini Piaggio juga mengeluarkan Vespa elektrik. Di sini ada Vespa MP3. Nah, ini bagian Aprilia. Kalau Aprilia, Aji benar-benar nggak tahu lah ya, karena cuma tahu jadi Vespa doang. Nah, sekarang kita ada di bagian ini sepertinya Gilera. Oh, ya ini Gilera. Ini kita sekilas aja lah ya. Ini untuk MotoGP. Aprilia juga kan ikut MotoGP ya. Ini dari tahun ke tahun. Lalu ya Aji benar-benar kurang ngerti nih. Di sini Moto Guzzi. Terlihat dari tulisannya ya, ada Moto Guzzi. Ini lengkap banget sih. Di sini mungkin ini juga legend-legend juga sama kayak Vespa lah ya. Nah, di sini bagian AP. Kita lihat AP ya. AP itu kayak cikal bakalnya beca. Bajai. Nah, seperti ini kayak Bajai itu yang di Jakarta tuh. Cikal bakalnya dari Piaggio nih. Gila kan? Nah, ini Vespa AP nih. Dan bajai-bajai yang ada di India atau nggak tuk-tuk gitu, Thailand mungkin basicnya dari ini ya. Nah, di sini untuk ini nih, ini Vespa juga AP dulu untuk pemadam kebakaran. Ini pemadam kebakaran. Nah, ini Liberty nih. Liberty ini Aji pernah sempat pakai nih dulu Liberty. Lalu di sini ini ada Zip. Oh, ini Zip. Aji sempat punya Zip nih dulu. Dan ini nenek moyangnya Zip nih tahun 94. Dan ini kayaknya masih 2 tak sih. Maksimum speednya cuma 30 km/h. Nah, ini Sfera. Nah, ini Aji sempat lihat pernah ada yang jual. Oh, ini kurir dulu pakai ini nih. Ini Aji baru tahu nih. Ini bagus banget. Aduh, jadi makin pengen nih kesini. Semoga ada rezekinya ya untuk main langsung ke Museum Piaggio di Italia. Ini juga ada nih, kayaknya buat jualan bunga. Terus bahkan ini ada traktor untuk para petani. Ini asik banget ya ini museumnya. Mungkin di Indonesia tuh ada museum angkut, tapi kan museum angkut tuh lebih ke kendaraan-kendaraan jadul, langka dan campur gitu ya. Oh, ini juga jualan makanannya pakai Vespa AP nih, Vespa Cafe. Keren. Semoga bisa buat kali ya, gini seru kali ya bikin pakai Vespa AP gini. Nah, udah sih paling sekian tur museum kali ini. Alhamdulillah ya, Museum Piaggio bikin fitur 360 derajat ini, tour virtual. Jadi kita bisa tahu dalamnya museum ini. Aji juga baru tahu nih ternyata museum Vespa tuh sebesar ini gitu ya. Dan isinya lengkap banget ya, pastilah karena ini kan company-nya gitu. Yaudah deh, sekian video kita kali ini. Semoga kalian bisa terinspirasi untuk melihatnya di website ini. Kalian kalau misalkan Aji informasinya kurang lengkap, kalian bisa langsung kunjungi website ini, bisa baca-baca lebih lanjut karena di sini lengkap banget. Nah, maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Jangan lupa klik like,
komen, dan subscribe. Bisa nonton video-video sebelumnya dan video-video selanjutnya. Bye!